Salam sejahtera saudara yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kembali kita bertemu dalam dimensi iman Kristiani. Jangan menambah atau mengurangi. Menjadi pesan penting Alkitab tentang bagaimana seharusnya orang belajar dan memahami sehingga tidak berdosa kepada Tuhan. Nah, ini penting sekali saudaraku yang kekasih. Apa sebetulnya dimaksud dengan ayat ini? Kita perhatikan. Namun sebelum lanjut, kita berdoa lebih dulu. Kami bersyukur, kami berterima kasih ya Tuhan untuk cinta kasih-Mu dalam hidup kami. Waktu indah merenungkan firman-Mu. Tolong pimpin kami, sertai kami dalam belas kasih-Mu, supaya mengerti utuh dan bertanggung jawab penuh dalam menyuarakan kebenaran firman itu. Terpujilah Tuhan, firman hidup yang sejati. Amin. Saudara, di dalam kitab Ulangan pasal 4 ayat 1 dan 2 ada dua bagian yang akan kita baca, dan Wahyu pasal 22, 18 dan 20. Saya akan mulai dulu dengan Ulangan pasal yang keempat. Ulangan 4 ayat 1 dan 2. Maka sekarang hai orang Israel, dengarlah ketetapan dan peraturan yang kuajarkan kepadamu untuk dilakukan, supaya kamu hidup dan memasuki serta menduduki negeri yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allah nenek moyangmu. Janganlah kamu menambahi apa yang kuperintahkan kepadamu, dan janganlah kamu mengurangi. Dengan demikian kamu berpegang pada perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan kepadamu. Kemudian di dalam kitab Wahyu pasal 22, 18 dan 20. Wahyu pasal 22, saudara-saudara yang kekasih, ayat 18 dan 20. Apa yang dikatakan Alkitab? Mari kita lihat. Aku bersaksi kepada setiap orang yang mendengar perkataan-perkataan nubuat dari kitab ini. Jika seorang menambahkan sesuatu kepada perkataan-perkataan ini, maka Allah akan menambahkan kepadanya malapetaka yang tertulis dalam kitab ini. Dan jika seorang mengurangi sesuatu dari perkataan dari kitab nubuat ini, maka Allah akan mengambil bagiannya dari pohon kehidupan dari kota kudus, seperti yang tertulis dalam kitab ini. Dua bagian ini menjadi menarik, saudara. Pertama adalah ditulis oleh Musa dalam kitab Ulangan sebagai representasi kebulatan Taurat. Yang kedua ditulis oleh Yohanes, mengclose daripada perjanjian baru dan masa depan gereja yang semestinya. Nah, satu memulai Taurat ini kan pertama, Wahyu mengclose. Nah, dua bagian ini menjadi sangat penting. Bagaimana di dalam dua bagian yang terpisah ini, baik di Pebel maupun di PB, muncul ayat ini karena sangat penting. Jangan menambah atau jangan mengurangi. Di dalam Taurat diatur sedemikian rupa, barang siapa menambah mengurangi, nabi-nabi itu ngomong lebih ataupun kurang dari yang Tuhan tetapkan, dia akan dihukum. Nah, mari sekarang kita melihat. Pertama, Taurat tadi adalah Taurat yang pertama kali di dalam bagian Alkitab. Taurat disusun oleh Musa. Sebelum Musa tentu sudah ada bapak-bapak beriman, Adam Hawa sudah diciptakan, ada peristiwa Kain membunuh Habel, ada peristiwa air bah, Nuh diselamatkan dan keluarganya, ada janji kepada Abraham tentang keturunan, lahirnya Ishak, lalu kemudian bergerak kepada Yakob, Esau yang kemudian mengambil perempuan Kanaan sebagai istri, yang mendukakan. Tetapi kemudian Yakob mengikuti alur sebagai orang pilihan dan bagaimana menjalani hari-harinya. Si kurang jujur, si pembohong ini telah menjalani hidupnya dan dia terhukum atas semuanya, dan kemudian dia hidup bagaimana menjadi bapak bangsa yang besar, Israel, sehingga dia disebut sebagai umat Allah, kepunyaan Allah, itulah Israel. Nah, saudara-saudara, pada waktu kita membaca bagian ini, pada waktu kita melihat, pada waktu kita meneliti, lalu Israel menjadi satu bangsa, pergi ke Mesir, lalu 430 tahun kurang lebih mereka kembali karena generasi berikut tidak lagi bisa mengenal jasa Yusuf. Maka Musa memimpin orang Israel kembali. Disitulah Tuhan memberikan kepada dia apa yang kita sebut wahyu dan inspirasi. Apa itu wahyu dan inspirasi? Dia mendapatkan wahyu dan menulis tentang penciptaan manusia dan bapak moyangnya yang secara tutur kata warisan sudah ada pada dirinya. Tetapi dengan wahyu itu dia mendapatkan gambaran yang begitu lengkap, dan itulah yang bisa kita pandang dan kita baca dalam kitab Kejadian. Saudara-saudara, terus berjalan dan terus bergerak. Maka ditulislah kemudian peristiwa Eksodus, keluaran, peraturan dalam kehidupan, ada di Imamat,
Bagaimana penduduk itu kemudian diatur sedemikian rupa, ada di bilangan, dan kemudian di-close dengan kitab Ulangan. Musa memulai perjanjian lama. Musa memulai dan menuliskan Taurat yang sudah Allah berikan, 10 hukum ini. Nah, oleh karena itu dari apa yang sudah disampaikan oleh Tuhan lewat Musa hambanya, diajarkanlah kepada orang-orang Israel. Maka orang-orang Israel lalu hidup sesuai dengan ketentuan yang ada di dalam Alkitab itu. Mereka harus menjalankan seluruh tugas-tugas itu. Mereka harus menjalankan dan tidak boleh menambah atau mengurangi tugas-tugas itu. Nah, oleh karena itu saudara-saudara, bagaimana ketika prinsip-prinsip itu diatur, baik persoalan persepuluhan dan seterusnya, semua ada di sana. Ya, bahwa di kemudian hari ada para rabi yang merubahnya, ada rabi menambah mengurangi, itu faktanya. Karena itu jangan tambah, jangan kurangi jadi kata penting. Yesus pernah mengkritik misalnya ahli Taurat. Kalian ini kan begitu kan, membicarakan tentang persepuluhan, selasi atas selasi dan segala macam, tapi keadilan kau abaikan. Kenapa? Mereka kumpulkan perpuluhan, janda miskin tidak mereka urus, orang asing tidak mereka urus, padahal posting perpuluhan itu ada 4. Ya hamba Tuhannya sendiri, para imam. Yang kedua, ya bait Allahnya atau gedung gereja yang perlu perawatan. Yang ketiga, janda miskin, yaitu orang-orang Israel yang tidak beruntung secara ekonomi. Keempat, orang asing, karena mereka juga pernah orang asing, dan orang asing tidak boleh kelaparan di antara orang Israel. Itu ada peraturannya. Tapi rupa-rupanya para imam, para rabi ini sudah menggesernya, sehingga itu mereka mengeruk sendiri perpuluhan untuk diri mereka. Persembahan korban disedot semua. Lah saudara bisa membayangkan, ada 12 suku, 11 memberi perpuluhan, kan 110. Yang sisa itu 11 itu sudah beri 10, berarti kurang dong dari 100. Sisanya berapa? 90. Mereka punya 90, imam punya 110. Duduk-duduk diam pun imam sudah jauh lebih kaya daripada pengusaha. Mana mungkin itu? Karena memang bukan itu aturan mainnya. Maka ada di sana janda miskin tadi, ada di sana orang asing tadi. Ya, sekarang kita bilang orang non-Kristen yang kita mesti urusin. Ya, itu cinta kasih, kasihlah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Semua ayatnya ada kok. Nah, jadi di dalam bagian seperti itu, para imam menguranginya. Lalu ada imam pula lagi mengajarkan bahwa kalau engkau membawakan perpuluhanmu supaya engkau menghormati orang gurumu, rabimu lebih dari orang tuamu, amalnya juga. Lalu anak-anak itu mengkutuskan para pemimpin ini, rabi ini, guru ini. Lalu mereka kadang-kadang tidak lagi terlalu mengurus orang tuanya. Maka banyak yang mengatakan, lah urusan untuk orang tuaku kan sudah kukasihkan ke bait Allah. Waduh, orang tua diabaikan. Padahal ada jelas hukum yang mengatur, hormatilah orang tuamu. Nah, rabi imam ini banyak menambah, banyak mengurangi, saudaraku. Makanya Yesus seringkali berbenturan dengan mereka dan mengkoreksi kebiasaan-kebiasaan mereka. Paulus pun mengingatkan, padahal Musa sudah mengatakan, tidakkah dikatakan oleh Musa, supaya engkau jangan hanya disunat lahiriah, tetapi disunat hati dan pikiranmu. Nah, jadi kita kembali ke PL. Ternyata memang kemudian hari banyak ditambah, banyak dikurangi, mengakibatkan penyimpangan daripada kehidupan Israel itu. Dan Tuhan murka, Tuhan marah. Mereka bisa memperalat ayat-ayat suci untuk keuntungan dirinya. Mereka memperalat ayat-ayat suci untuk tujuan-tujuan pendek mereka. Karena itulah para pemimpin, para imam ini dikritik oleh Tuhan lewat Amos misalnya. Kalian ini apa-apaan? Imam mau makan suap, ini mau makan suap, wah semua dimarahi oleh Tuhan, saudaraku. Jangan tambah, jangan kurangi. Oleh karena itu menjadi sangat penting. Karena sejatinya Alkitab, kalaupun kita menafsir, tidak bisa menafsir seenak kita. Mari kita mendisiplin diri kita dengan tetap terikat dan mengikat diri dengan Alkitab itu sendiri. Fakta itu yang bisa kita pahami kan adalah bahwa konteks memang berubah, kontennya sama, isinya sama. Jangan ditambah, jangan dikurangi. Konteksnya beda. Bagaimana menerjemahkan sekarang? Misalnya cuci kaki. Lah kalau zaman Tuhan Yesus dulu ada cuci kaki, membasuh kaki. Perlukah kita membasuh kaki? Lah kalau bukan tradisi kita, buat apa? Yang dibasuh geli, yang membasuh pun bingung. Apa maknanya ini? Tapi dalam konteks kita bisa kita pahami. Itu adalah sikap rendah hati dan sikap melayani. Yesus tidak anggap dia guru hebat. Dia ambil kain, dia lap,
kaki murid-muridnya. Dan dia mau murid-muridnya juga begitu. Kalau guru sudah lakukan, masa antar murid tak mau? Itulah sikap rendah hati dan saling melayani. Satu ikatan yang luar biasa. Jangan diterjemahkan macam-macam. Jangan ditambah, jangan dikurangi daripada itu. Seakan-akan dengan sudah mencuci kaki, saudara sudah suci. Nggak ada ayat yang bilang begitu. Kalau kemudian tradisinya kita tangkap, kan? Nah, jadi di dalam bagian-bagian seperti inilah pentingnya hakikat itu kita pahami. Kita harus memuji Tuhan, tapi dengan hati, bukan? Tuhan mengkritik bangsa itu, memujinya dengan mulut bibirnya, tapi hatinya jauh dari Tuhan. Tuhan muak, Tuhan benci dan berkata, aku muak dengan perpuluhanmu, aku muak dengan puasamu, aku muak dengan ibadahmu. Itu di kitab Yesaya, numpuk lalu di Yeremia dan seterusnya. Berapa Tuhan murka terhadap mereka? Kenapa? Karena mereka membalut segala sesuatu seakan-akan dengan melakukan itu mereka sudah jadi benar. Mereka tambah-tambahin lah ayat ini, padahal di Alkitab tidak ada ayat itu. Kalau sudah melakukan itu benar, harus melakukan dengan sikap hati yang benar. Karena tidak ada yang tersembunyi di hadapan Allah. Semua dia tahu, hati pikiran kita. Seakan-akan orang Yahudi kalau sudah disunat, sudah benar, sudah suci, masuk surga itu. Bukan. Kan harus ada sunat hatinya, sunat pikirannya. Itu tulisannya ada, Musa yang ngomong. Kenapa mereka lalai? Mereka kurangi itu. Karena mudah sunat lahirnya, tapi susah sunat hati, sunat pikiran, kan? Dikuranginya lah itu. Dikuranginya lah yang merugikan, membebaninya, ditambahkannya lah yang bisa menguntungkan dirinya. Nah, itu sejak PL sudah terjadi. Karena itulah kemudian menjadi persoalan sangat serius. Bagaimana kita tahu bahwa itu ditambah dan dikurangi? Ini nanti kita akan bahas. Ya, sekarang kita masuk dulu ke PB. Ketika Yohanes kemudian menutup, mengclose dengan cerita bagaimana sebetulnya kehidupan perjalanan gereja dalam menyongsong mempelai pria Kristus Yesus Tuhan itu, kepala gereja yang sejati itu, maka disampaikanlah, diungkapkanlah peristiwa yang akan terjadi. Jangan ditambah, jangan dikurangi. Tolong jangan dibuang cerita Smyrna di Wahyu pasal 2. Smyrna itu adalah jemaat yang miskin, susah, teraniaya, tapi dikatakan, aku tahu kesusahanmu, aku tahu kesulitanmu, tetapi engkau kaya, hai Smyrna. Beberapa di antara kalian dijebloskan ke penjara, bahkan ada di sana karena fitnah. Tapi ingat, setialah sampai mati. Nah, loh, sudah setia ngikut Tuhan sampai mati. Nah, kalau gitu buat apa setia kalau toh akhirnya mati? Kan gitu kan? Jangan dikurangi ya, jangan diutak-atik, jangan bikin semua orang ikut Tuhan senang. Smyrna babak belur. Sebaliknya Laodikia, aku tahu pekerjaanmu, aku tahu pelayananmu. Laodikia bikin apa aja pun sukses. Bikin Natal sukses, bikin ini, karena orang-orang kaya ada di Laodikia. Laodikia negara kaya, industri wallnya sangat terkenal. Tapi Tuhan bilang apa? Tapi aku benci padamu, kau tidak panas, kau tidak dingin. Kau suam-suam kuku, muntahkan kau. Kau layani aku, tapi kau bergantung pada kekuatanmu. Tidak pernah penyerahan dirimu penuh, tidak pernah penyerahan hatimu penuh. Aku muntahkan kau. Tolong jangan dikurangin itu. Gitu loh. Jadi jangan cuma bicara Wahyu itu seakan-akan penglihatan ini yang masih harus kita perhatikan baik-baik. Tapi yang konkret, yang jelas di pasal awal malah dilupakan. Itu kan mengerikan sekali. Nah, jadi jangan menambah, jangan mengurangi hakikat itu. Belum lagi kitab-kitab sebelumnya. Jangan buang kalimat Yesus yang berkata, ikut aku, sangkal dirimu, pikul salibmu. Jangan lupakan itu. Jangan pernah buang ayat yang berkata, bukan telinga Tuhan kurang tajam, bukan tangannya kurang panjang menjangkau kau, tapi dosa-dosamu yang menutupi semuanya. Jadi jangan bicara hanya anugerah lalu lupa dosa. Oh, itu kan perjanjian lama, Pak. Apa saudara pikir di perjanjian baru tidak ada? Dijumpalitkannya bait Allah itu. Yesus sendiri yang mengerjakan. Kau jadikan rumah Bapakku sarang penyambung. Jangan buang itu. Sehingga saudara, biarlah Alkitab itu, yang memang banyak hal kita tidak suka di situ. Ya jujur saja lah, saya juga manusia. Kadang-kadang kalau baca Alkitab itu juga gak suka ya. Berat amat sih kayaknya. Susah amat sih, siapa sih yang kuat? Tapi waktu kita bisa jalan dalam kesungguhan, bisa lewat, kaget ya Tuhan, bisa lewat loh. Aduh ampun, kalau selama ini kok aku kelewatan ya. Udah lolos nih, besok jatuh lagi. Baru kita, aduh Tuhan ampun, udah kemarin bisa lewat loh, hari ini jatuh lagi. Kenapa? Karena terlalu memanjakan hidup, terlalu memanjakan diri.
Berarti diri kita koreksi, diri kita rubah, kan begitu. Bukan Alkitabnya yang kita modifikasi supaya cocok sama kita, supaya ngepas sama selera zaman, supaya bisa diterima semua zaman. Alkitab bukan barang obral yang bisa diterima semua orang. Hanya orang-orang pilihan kok, memang limited kok. Lagu di dalam Alkitab, di dalam kitab itu sangat jelas. Apa yang dikatakan Tuhan sangat clear dan tidak bisa dibantah di sana. Maka Tuhan pernah mengatakan kalimat yang luar biasa, bukan? Bagaimana hari-hari akan kita jalani, bagaimana pergumulan kehidupan itu akan kita lewati. Jangan tambah, jangan kurangi. Murid-murid pernah mengkritik Yesus, guru terlalu keras kau bicara, siapa yang kuat menang? Betul, tapi engkau yang sudah dipilih. Para gembala mendengarkan nyanyian malaikat di padang Efrata. Damai di bumi, koma, bagi yang berkenan padanya. Enggak berkenan, enggak ada damai. Jangan dikurangi. Sangat limited, jangan dibuat unlimited dong ke semua orang. Please, gitu loh saudara. Sehingga ketaatan kita padahal kita menjadi sangat menarik. Nah, baru sekarang kita masuk ke poin. Bagaimana sekarang PLPB? Jangan ditambah, jangan dikurangi. Bagaimana kita tahu itu? Maka yang pertama adalah kita mesti tahu dong apa isi PL dan PB. Kalau nggak tahu, bagaimana tahu itu ditambah atau dikurangi? Jadi kita mesti tahu, kita mesti ngerti isi PL itu apa, isi PB itu apa. Kalau nggak ngerti, bagaimana tahu? Bagaimana bisa? Iya kan? Nah, jadi mau tidak mau semua orang percaya harus belajar, harus membaca. Pak, kan nggak semua orang bisa langsung hafal. Betul. Maka kalau kamu dengar khotbahnya dari mana? Dari seperti tadi kita bilang baca ayat Wahyu pasal 20-18. Saudara catat, nanti di rumah dari ayat 1-nya dibaca terus. Sebelum ayat 18 itu ngomong apa sih Yohanes? Begitu juga ulangan sesudah itu sebetulnya Musa ngomong apa sih? Jadi per kasus juga kita bisa terus tambah-tambah, kan kita baca terus. Mungkin yang ini nggak jelas, per kasus kita buka lagi. Oh, ternyata ini. Loh, kenapa Pak Bigman tadi ngomong gitu ya? Kan nggak gitu ngomongnya, kan itu salah. Anda tahu. Mungkin saya menambahi. Loh, kenapa yang ini Pak Bigman nggak ngomongin ya? Padahal ada ayatnya loh. Mungkin saya mengurangi. Tapi tidak akan pernah saudara tahu saya menambah atau mengurangi kalau saudara tidak baca dan menguasai. Jadi baca dulu lah. Baru kasus per kasus, zoom, search. Berdasarkan bacaan ayat itu. Ayat sebelum apa? Ayat sesudah apa? Maksud sesungguhnya apa? Ini menjadi menarik, saudaraku yang kekasih, akan menolong semua orang Kristen untuk hidup di dalam kebenaran firman Tuhan, berjalan bersama dengan Tuhan. Ingat ya, satu ayat bisa jadi seperti apa yang dikhotbahkan. Tapi sebetulnya belum tentu ayat itu berarti seperti itu, karena bisa dipelintirkan. Saya sudah kasih contoh tadi kan, mintalah padamu akan diberikan. Kesannya jelas kan, minta pasti dapat. Padahal Yakobus bilang, mungkin kau sudah minta dalam doamu, tapi Tuhan tidak berikan karena untuk memuaskan nafsumu. Udah jelas kan, langsung tahu. Jadi kalau kau bilang gara-gara khotbah Matius 7 minta pasti dapat, itu garansi tidak akan pernah tidak diberikan. Kan jadi kacau balau. Anda menambah-nambah itu karena ayat lain bilang lain. Lihat dulu dong. Nah, makanya pendeta memang sudah seharusnya kan lebih mengerti dari jemaat, lebih banyak tahu Alkitab. Siapa mau bicara Alkitab ya mesti kuasai Alkitab. Kalau tidak kuasai Alkitab ya jangan bicara Alkitab. Kan sederhana ya. Kalau tidak kuasai bicara kan rusak semuanya. Kalau Anda tidak tahu olahraga yang berat, jangan ikutan, patah kaki nanti. Tidak tahu main bola, lari nggak bisa, Anda ikut masuk di situ, waduh, Anda bisa jadi penonton dalam lapangan, alias tidak pernah megang apa, nendang bola nanti. Ya, jadi kita mesti bisa ngukur lah, bisa tahu lah. Toh hidup kita tiap hari kan begitu ya. Makanya kan kalau kita mau masak apa namanya, masak menu tertentu lah, entah nasi goreng sambal kecap atau apa namanya kan. Entah mau bikin ini, mau bikin apple pie atau apa, ada apa namanya aturan menunya kan. Terus saudara lihat, oh ini dia nih buku, oke baca. Gimana?
ini bumbu segini, garam satu ini, kasih bawang putih segini, kan gitu kan. Lalu saudara dapatkan ramuan semuanya. Oke, sudah tahu sudah. Oke, ini resep masakannya. Ya sudah ngerti ya, udah tahu ya, tahu masak kan. Kalau masak mula-mula ini, habis itu ini, sekian lama, saudara ikutin kan. Jangan tambah, jangan kurangi, hasilnya angus nanti atau nggak mateng. Orang itu kan sudah pengalaman ketika kita dikasih satu resep masakan. Kenapa lama, kenapa cepet, kan sudah pengalaman. Kenapa cukup diongseng, kenapa nggak sampai begini, kan begitu. Sehingga ada bagian-bagian yang harus kita pahami dengan penuh, sehingga kita mengerti dengan utuh apa sebetulnya yang dikehendaki di dalam bagian itu. Sehingga saudara tidak kemudian menjadi salah dalam tindakan dan akibatnya. Resep masakan yang kita tabrak tadi menghasilkan makanan yang nggak bisa dimakan atau nggak enak. Akhirnya yang nggak dimakan juga. Alkitab dia lebih dari resep masakan. Resep masakan bisa bersifat relatif. Alkitab mutlak benar. Tidak memerlukan Bigman Sirait untuk mengkoreksinya, tidak memerlukan saudara dan saya untuk mengeditnya. Nggak penting, itu udah final. Maka jangan ditambah, jangan dikurangi. Jadi kita mesti tahu semuanya. Yang kedua, kita mesti terlatih untuk mencermati apa yang kita lihat atau apa yang kita dengar. Cermati, begitu apa enggak? Nah, karena itu begitu apa tidak, sehingga saudara lagi dengar khotbah, ayat saudara baca, maka jangan malas mencatat kalau nggak sempet. Tapi kalau selagi sempet dengar lihat ayatnya, kok jadi lainnya. Syukur-syukur ada waktu nanti sesudah khotbah cross check. Siapa tahu sih saudara salah kan ya. Pak Pendeta kenapa ngomong gini? Oh ini gini. Oh iya. Oh betul Pak. Oh ternyata saya salah. Kita juga bisa menemukan diri kita salah kan. Kita perbaiki. Tapi bisa jadi Anda benar, khotbahnya yang salah. Nah, lalu Pak Pendeta mungkin bilang, Pak Pendeta kenapa gini? Enggak, ini memang begini. Loh kan ayatnya gini. Anda nggak ngerti, tadi Tuhan ngomong sama saya. Tahulah kita memang nggak mau ngalah, nggak mau kalah. Akhirnya bersembunyi dikatakan Tuhan ngomong sama saya. Dari mana lagi kita tahu itu? Yang kita tahu kan Alkitab. Jangan ditambah, jangan dikurangi. Nggak susah-susah amat kok. Nah oleh karena itu dengan serius Yesus juga mengingatkan kepada para muridnya. Murid-muridku, hati-hatilah kau ajaran sesat itu. Seluruh orang percaya gereja Tuhan, pengajar sesat itu sudah dan akan terus-menerus ada di dalam dunia. Dia akan menyesatkan makin banyak orang. Kalau perlu semua orang Kristen itu. Karena itu berjaga-jagalah. Bagaimana dia menyesatkan? Dengan menambah, dengan mengurangi. Kalau dia bilang misalnya Yesus bukan Tuhan, ya Anda langsung nolak kan? Karena langsung beda. Tapi kalau mirip, Anda bisa tertipu kan? Seperti lo tapi bukan, mirip lo tapi bukan. Makanya dikatakan iblis bisa seperti malaikat terang. Kalau saudara berharap iblis itu gelap, mengerikan perbuatannya, begitu dia buat juga Anda tahu bilang ini setan. Tapi kalau mainannya halus seperti malaikat terang, Anda pun akan tertipu. Tapi bagaimana supaya tidak tertipu? Terlatihlah dengan kebenaran firman. Saudara-saudara, menarik ya. Jadi bagi saya sebetulnya memang sudah semestinya kita bergaul dengan firman, menaklukkan diri kepada firman, menjalankan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Sudah seharusnya. Inilah yang kita renungkan, ini yang kita pikirkan, ini yang kita lakoni, sehingga hidup kita menjadi hidup yang berkenan kepada Tuhan, seperti apa yang Tuhan kehendaki. Alangkah amat sangat indah, alangkah amat sangat luar biasa, alangkah amat sangat hebat kalau hidup kita berkenan kepada Tuhan, melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Kalau hidup kita selalu menjadi hidup yang meninggikan, mengagungkan Dia, jangan pernah tambah, jangan pernah kurangi, tapi tetap sama seperti yang Alkitab tetapkan. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, belajar mencintai Alkitab dalam kesetiaan yang penuh. Maka belajarlah untuk tahu apa yang Dia mau. Baca semuanya. Yang kedua, terlatihlah untuk mengerti tiap konteks-konteks yang dibaca. Ayat sebelum, ayat sesudah. Ketika kau sedang mendengar khotbah, nanti tidak cukup waktu di rumah, belajar lagi.
Dan aspek yang ketiga, yang terakhir dari bagian ini, bagaimana seharusnya kita mengukur kekristenan kita. Waktu kita dengar khotbah, saya kayak bingung, tapi saya nggak bisa jawab. Paling tidak sadarlah kita betapa kita kurang. Lalu pulang belajar lagi, kita perhatikan lagi, baru kita pikir lagi, tadi dia ngomong gini, apa iya? Tapi kemudian kita nggak bisa ngerti tuntas juga begitu ya. Aduh, kita bilang, aduh kacau nih aku. Padahal mestinya ini aku ngerti, ini kenapa nggak ngerti ya? Oh, belajar lagi. Begini tuh sebetulnya. Berarti saya kurang belajar, sehingga saya kurang tahu. Maka itu kurang baik. Mana boleh orang Kristen begitu. Tapi lucunya semua orang Kristen merasa dia sudah baik karena beraktivitas, berkegiatan, melayani, tapi tidak ngerti Alkitab. Itu bahaya. Baca kitab suci. Demi Tuhan yang hidup, bagaimana saudara bisa bilang saudara cinta Tuhan, tapi tidak pernah baca surat cintanya, yaitu Alkitab itu? Mungkin. Dan kalau saudara membaca, terlalu sulit untuk menyesatkan saudara. Oh, tapi dia cuma baca tok, Pak, nggak mau belajar, nggak mau meneliti, ya memang susah lagi ceritanya itu. Tidak mau cross check satu dengan yang lainnya. Tolong dong, kan begitu. Karena itulah hidup kita harus kita investasi terus menerus, membaca, menggumuli, belajar dan mengerti. Nggak ada hari ini baca besok enggak. Nggak ada minggu ini belajar besok nggak mau tahu. Terus, udah belajar, mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan. Sehingga hidup kita sungguh-sungguh menjadi hidup yang berkenan kepadanya. Biarlah Tuhan menolong kita, Tuhan memimpin kita, Tuhan memampukan kita menjalani hari-hari kita, merenungkan kebenaran firman yang luar biasa. Cintai firman itu dan jangan pernah berhenti. Tuhan mengasihimu, Tuhan menolongmu. Sampai ketemu. Shalom. Kita berdoa, saudaraku. Terima kasih Tuhan, apa yang boleh kami renungkan dari firman-Mu. Terus tolong pimpin kami dalam kasih-Mu. Biarlah cinta-Mu memenuhi hati dan pikiran kami, membuat kami disiplin, tidak menambah dan tidak mengurangi apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidup ini. Terpujilah Tuhan. Amin. Sebuah pujian untuk saudara, biar kiranya boleh menjadi berkat. Surga mulia ditinggalkannya, bukit gersang Golgota didakinya, di atas kayu salib Yesus ada, hanya untuk aku yang berdosa. Ya Yesus Tuhanku, hidupku untukmu, melayanimu, kerinduanku. Tolong aku selalu setia padamu, melayani, persembahkan jiwa bagimu. Apa yang kau alami kini mungkin tak dapat engkau mengerti. Satu hal tanamkan di hati, indah semua